Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Baik-baik kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Baik-baik kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kalian berselawat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan suci Ramadan penuh hikmah dan penuh makna dan penuh rahmatnya dan penuh kasih sayangnya. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita punya kesehatan, dipertemukan lagi di bulan-bulan yang bermanfaat, yang di bulan-bulan penuh hikmah dan penuh kasih sayangnya. Disinilah kita pergunakan hal-hal yang bermanfaat, itu kayak kebaikan dengan sholat, kebaikan dengan mengaji, kebaikan dengan berzikir, kebaikan dengan hal berselawat dengan baginda Nabi, kebaikan itu dengan hal yang berbagi dengan sesama. Inilah bulan-bulan yang bermanfaat bagi umatnya baginda Nabi Rasulullah SAW, yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Dipergunakanlah hal yang bermanfaat di bulan suci Ramadan. Makanya orang kebanyakan tidak ada yang bermanfaat di bulan suci Ramadan. Pasti di bulan suci Ramadan orang pada sempetin bakal yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tidak dipakai di bulan-bulan suci Ramadan. Karena bulan sepenuh ini jangan pernah disia-siakan. Bermanfaatlah kalian bakal keluarga kalian, bermanfaatlah kalian bakal baginda Rasulullah SAW, bermanfaatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dipergunakan yang bermanfaat. Kalau bulan suci Ramadan kan pasti bermanfaat bakal keluarga, ya kan, bermanfaat dengan ibadah, bermanfaat dengan mengaji, dan bermanfaat dengan berzikir, dan bermanfaat dengan selawat, dan bermanfaat dengan kebaikan yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Dipakai yang hal-hal yang bermanfaat di bulan suci Ramadan, ya kan. Kayak kita nih di bulan suci Ramadan, hal yang guna yang perbaiki, yang buruk bisa diperbaiki, yang jelek bisa kita perbaiki, ya kan. Di bulan-bulan suci Ramadan kayaknya sebulan penuh ini tidak ada tuh yang bakal bisa mencela orang, ya kan. Kita nih sholat tarawih itu tidak bakalan bisa mencela orang. Dari pagi kita puasa nih sampai ketemu di sholat tarawih itu tidak ada celah-celahan. Bakal setan, bakal iblis juga tidak ada yang masuk di dalam telinga kita mah. Kalau orang yang punya iman. Tapi kalau orang yang tidak punya iman pasti ada bisik-bisikan sedikit lah, ya, dari orang-orang kata orang aja dah. Dari orang kata orang-orang aja, yang orang yang tidak pernah sholat sama orang yang tidak mengenal agama, ya kupingnya masuk aja dah tuh, saya bilang gitu. Kalau orang yang nggak pernah sholat sama orang yang nggak mengerti agama, kupingnya masuk aja. Kalau kata dia iya aja, jangan. Kalau di bulan suci Ramadan itu tidak ada bisik-bisikan yang kata yang buruk-buruk. Kalau masuk bisikan kata yang buruk, ya namanya amalan ibadahnya tidak ada sia-sia di bulan suci Ramadan. Makanya semua kan pintu-pintu yang buruk-buruk kan pasti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibuka pintu-pintu yang kebaikan. Dari 1 sampai ke 8 pintu-pintu yang kebaikan di bulan suci Ramadan. Seperti ibaratnya kita kalau cuci baju, kita jemur pagi hari, keringnya di sore hari. Begitu juga kita menahan haus, menahan lapar, keringnya di sore hari kan. Menahan haus, menahan lapar, keringnya di sore hari, ya kan. Berbukanya di maghrib. Sama seperti hal pakaian. Kalau kita jemur pakaian di pagi hari, keringnya di sore hari. Pakaian itu akan diangkat dan dimasukkan di dalam rumah. Begitu juga kalau lagi puasa itu dari pagi kering, tenggorokan kita kering, lidah kita kering, bibir kita kering, perut kita akan kering, semua organ tubuh akan kering. Masuknya di pas menjelang maghrib. Itulah penuh hikmah dan penuh maknanya dijalankan yang sesuai diperintahkan baginda Rasulullah SAW. Kita semua nih umatnya baginda Nabi, sebaik-baiknya umat diajarkan oleh baginda Nabi, ya kan. Diajarkan kita sebaik-baiknya umatnya nih, sebagai umatnya dan pelaku umatnya nanti bakal di padang mahsyar. Kan padang mahsyar itu kan panas, makanya
padang mahsyar itu panas, kita dilatih untuk berpuasa, menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan godaan, ya kan, menahan celaan, menahan jinahan. Itu akan termasuk akan golongan orang yang terbaik kalau yang menahan haus, menahan lapar, menahan godaan, ya kan. Kalau makanan itu seperti kayak perempuan, saya bilang gitu. Kalau makanan di bulan suci Ramadan, kalau makanan seperti kayak perempuan, orang kagak boleh lihat air, tidak boleh lihat makanan, udah ngiler aja gitu, tergiur aja dari lidahnya, ya kan. Itu bisa menghilangkan hawa nafsu. Seperti ibarat kita lihat perempuan segitu bagusnya, ya kan, mata kita itu juga menghindarkan hawa nafsu. Makanan seperti hal perempuan kalau di bulan suci Ramadan, ya kan, tergiur dengan air itu tenggorokan udah kering betul lah kalau kata orang mah, tenggorokan saya udah kering nih, aduh kalau ngeliat air udah tergiur aja. Seperti kita ngeliat perempuan jadinya udah tergiur aja tuh perempuan, aduh cantiknya bukan main, aduh lihat gitu. Kayak perempuan udah cantik aja wah tergiur nih kalau lihat perempuan. Begitu juga kalau di bulan suci Ramadan kita lihat air nih, aduh udah tergiur aja di tenggorokan udah gak tahan ya begitu, ya kan. Ibarat kita lihat perempuan, aduh udah gak tahan bener dah kalau lihat perempuan yang bahenol kan begitu. Sama kalau ngeliat air juga begitu, kita lihat makanan sama air, waduh udah gak tahan banget di perut sama tenggorokan nih, kayaknya bawahnya bau sikat aja udah kan begitu, udah gak tahan bener. Begitu sama kayak perempuan, waduh wahanya udah gak tahan aja tuh bawahnya, aduh udah ya dah gitu. Itu kita akan menghindarkan dengan hawa nafsu yang seperti itu. Makanya kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW menghilangkan hawa nafsu. Makanya makanan itu seperti kayak perempuan, makanya kita harus banyak-banyak dibermanfaatkan hal yang baik, ya kan, menghilangkan hawa nafsu. Kalau di bulan puasa Ramadan dari pagi sampai sore kita harus menahan semuanya, seluruh organ tubuh. Buka-bukanya kan maghrib, semua orang pada tahu dah kalau buka maghrib, ya kan. Seperti pakaian udah kering ditaruh di dalam, begitu juga kalau ajan maghrib ditaruh di dalam, bukanya di perutnya begitu, tenggorokan. Yang diajarkan diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW, ibarat punan tanpa air kering, tenggorokan tanpa air kering juga, ya kan. Makanya kita dianjurkan oleh baginda Nabi sebelum sahur dimanfaatkan doa-doanya, dimasukkan oleh salat subuhnya, dimanfaatkan lagi oleh salat subuhnya. Nanti organ tubuh kita akan segar. Kan dibilang kalau salat subuh itu seisinya. Bila siapa yang tidak salat subuh akan lemes, akan layu. Kayak ibarat punan tanpa air layu. Makanya salat subuh itu tanpa menyegarkan, karena ada seisinya salat subuh. Makanya jangan disia-siakan yang namanya salat subuh. Itu yang bisa menyegarkan kita dan bisa menyejukkan kita sampai sore hari. Kalau orang yang agak sholat subuh pasti akan lemas, organ tubuhnya tidak ada gairahnya karena tidak dapat dengan seisinya. Akhirat tidak dapat, dunia pun tidak dapat. Makanya di bulan suci Ramadan yang namanya sahur itu dibermanfaatkan. Ada yang bisa sholat malam, ada yang mengaji lah di malam hari, ada yang bisa berdoa lah di malam hari. Dibermanfaatkan di bulan-bulan suci Ramadan. Makanya kalau baginda Nabi di bulan suci Ramadan itu semuanya dimanfaatkan. Sholat malamnya, soal mengajinya sampai subuh itu dimanfaatkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Makanya bulan-bulan yang penuh hikmah, bulan-bulan yang penuh cahaya, bulan-bulan yang penuh rahmatnya. Dan 1000 bulan, ini yang namanya 1000 bulan, saya bilang gitu, di bulan-bulan suci Ramadan. Coba kalau kamu sebut di bulan-bulan suci Ramadan berapa kali kalian sebut? Pasti ini bulan suci Ramadan, ini bulan-bulan yang suci Ramadan. 1000 bulan ada di sini di bulan suci Ramadan. Makanya 1000 bulan itu ada di bulan suci Ramadan yang diajarkan dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Inilah bulan-bulan yang bermanfaat yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kerjakanlah hal yang bermanfaat di bulan suci Ramadan yang diajarkan dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.